Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kembali lagi kita akan menyaksikan cuplikan video yang sudah saya rangkum untuk memberikan kalian semua tambahan informasi-informasi terupdate agar supaya kita semakin hari semakin update dengan berita-berita yang terjadi, yang semakin hari semakin menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai kita ketinggalan berita, teman-teman. Dan saya berharap ini juga bisa mengedukasi kalian semua. Dan sebelum kita masuk dalam pembahasan videonya, buat kalian semua yang mau pesan kaos Rakyat Mulyono seperti ini, karena ini jelas-jelas membuat mereka yang benci Pak Jokowi makin sakit hati. Kemarin banyak sekali mereka yang mengatakan saya Basar Mulyono ya. Mereka katakan saya Basar Mulyono. Karena sakit hati saya posting foto-foto banyak sekali rakyat Indonesia yang pakai kaos Rakyat Mulyono. Jadi kalian semua jangan ketinggalan untuk membuat para pembenci Pak Jokowi makin sakit hati. Kita balas mereka dengan cara yang kreatif. Oke teman-teman ya. Nomor WhatsApp admin saya akan sertakan di kolom komentar. Kita akan bahas videonya satu persatu. Dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga ya menteri-menteri yang akan datang, ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang begitu. Bukan apa-apa, tetapi saya lihat adalah begini. Pada ujungnya, setiap penerima mandat dari rakyat memikul tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. Dan karena itu, sama kalau kita mau menyusun dan memilih tim sepak bola, tim nasional sepak bola, yang dicari adalah pemain-pemain yang terbaik. Kita tidak memikirkan orang tuanya siapa, agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa. Dia mampu atau tidak, dia bisa atau tidak, dia berjuang atau tidak, mampu nggak dia deliver, mampu nggak dia berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat. Nah itu yang kita cari. Dan Pak Jokowi demikian, mencari yang terbaik, saya pun demikian. Dan kalau kebetulan orangnya masih bagus, pasti kita akan minta untuk ikut lagi. Dan saudara-saudara, makin sakit hati membenci Pak Jokowi masuk ke pemerintahan di Indonesia itu menuntut pengorbanan. Jiwa kepemimpinannya semakin hari semakin kental terlihat teman-teman ya. Saya jadi nggak sabar. Saya optimis dengan pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran. Ke depan ini setelah Prabowo jadi presiden, berani nggak begitu? Berani nggak ngata-ngatain Pak Prabowo sama seperti mereka ngata-ngatain Jokowi? Kan Pak Jokowi selama ini dikatain apa aja nggak pernah respon. Diam aja. Ya kan? Iya. Saya pernah tanya, kok nggak pernah respon Pak? Dikata-katain apa namanya sama presiden akal sesat itu kan? Dia bilang untuk apa? Akal sesat. Nggak penting juga untuk ngerespon gitu. Iya, Jadi menurut saya, ya orang ini nggak penting bagi Pak Jokowi gitu loh. Jangan kan Jokowi kita aja. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, apakah mereka berani mengolok-olok, memfitnah, menghujat Pak Prabowo ketika Pak Prabowo memimpin nanti? Coba. Nah, saya berharap Pak Prabowo bisa menindak tegas mereka, ya, yang sudah keterlaluan, yang menggunakan atau mengubah sebuah kritikan itu sebuah fitnahan dan mereka beralasan itu adalah sebuah kritikan, mengatakan hal-hal yang tidak pantas kepada pemimpin negara. Saya berharap itu bisa ditindak dengan tegas. Kita konsentrasi saja meminta atau menggugat Gerakan Projo siap jegal aksi Refli Harun. Nah gitu dong, Projo ya, Pro Jokowi ya, banyak 75% rakyat Indonesia siap gagalkan aksi Refli Harun ya. Yang kemarin bocor ya, mereka mau menciptakan sebuah gerakan untuk mengintimidasi ya MK, untuk menggagalkan pelantikan Gibran. Mereka menyiasati sebuah gerakan-gerakan. Dan itu mendapatkan respon dari Projo yang katanya akan siap jika aksi Refli Harun.
Mau kalian hina kayak manapun Pak Jokowi, mau kalian hina pemerintahan pusat, tapi jelas nyata kerjanya. Ya, daerah Sumatera dan Toba makin cantik dibuatnya. Kalian tengok ini, mau kalian bilang apapun terserah. Ya, semoga kali ini Pak Bobi menjadi gubernur dan bisa membuat lagi Sumatera Utara atau Danau Toba ini makin bagus lagi. Ya, para buzzer-buzzer sibuk ini gini. Terserah kalian, yang penting kerjanya nyata. Ya, mau kalian Saya itu kritis sejak jadi menteri juga, terhadap kawan-kawan juga. Cuma bedanya apa? Sesudah saya tidak jadi menteri, kan kritik saya itu sebenarnya masih tetap saya bicara tentang sistem, tentang kasus, tentang pengadilan. Saya baru nyerang Pak Jokowi sebagai pejabat. Itu kan sesudah 20 Agustus. Sebelum itu kan Jadi, saya bicara pengadilan busuk. Bapak ini mengkonfirmasi menyerang Jokowi sebagai pejabat, Pak, Sebagai ya? Bukan pejabat. sebagai personal. Bukan, sebagai oke. pejabat. Ya nyebut namanya juga personal yang menjadi pejabat. Sebelum itu kan saya selalu bicara sistem. Jadi sistem pengadilannya busuk, ini hakimnya salah ini, dan seterusnya kan. Ini politiknya Belum move on ya. kotor, politiknya tidak imbang gitu kan. Saya selalu bicara itu. Tapi setelah tanggal 20 itu saya terpaksa bicara. Karena saya melihat pribadi ya, dan kemudian dikonfirmasi oleh publik. Pak Jokowi itu membiarkan semuanya ini terjadi. Sampai yang terakhir itu membiarkan vonis MK itu mau tidak ditaati dengan mengubah undang-undang hanya dalam satu. Sakitnya tuh di sini, gagal nyapres. Jadi cawapres 2 kali, sakitnya tuh di sini. Ya, harus sakit hati teman-teman ya, intinya. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan 2 hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Saya tuh adem sekali ya mendengarkan khutbah dari Gus Miftah ini ya. Itu benar-benar ini yang baru bilang tokoh agama. Ini yang baru bilang ustadz ya. Bukan yang mengaku tokoh agama, mengaku Habib, mengaku paling suci, yang kemudian dalam khutbahnya apa? Ganyang dia, siap, asap pedang parang kalian. Aduh, itu iblis mungkin ya. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang, tahu-tahu menjelek-jelekkan, dan beliau sabar. Nah itu Pak Mahfud no? Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan at'imil kalba salasa ayamin sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Keren itu Pak. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Dari Bapak kami belajar konsistensi dan istiqomah. Istiqomah itu berat Bapak Ibu, karena kalau ringan namanya istirahat. Bapak Ibu yang saya muliakan, Masuk. Jerman membuat mobil, Jepang membuat robot. Yakinlah Pak Jokowi membuat kangen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Gus, nomor rekening. Luar biasa, saya ngefans sama Pak Ustadz nih ya. Sama Gus Miftah saya sangat ngefans. Itu baru bilang pemuka agama yang memberikan dampak atau menyebarkan begitu banyak energi positif dalam ceramahnya. Luar biasa, salut ya sama Gus Miftah. Oke teman-teman semua ya, jadi semoga video-video tadi bisa menambahkan informasi-informasi tambahan kepada kita hari ini. Ya seperti yang dikatakan oleh Gus Miftah tadi, Pak Jokowi itu seperti keset katanya, diinjak-injak tapi tetap welcome. Ikhlasnya itu yang susah untuk ditiru. Ya sudah mengangkat derajat orang lain menjadi menteri, tiba-tiba langsung menyerang Pak Jokowi ketika sudah tidak menjabat. Berikanlah makan
kepada seekor anjing selama 3 hari, maka dia akan mengingat kebaikanmu selama 3 tahun. Tapi berikanlah makan kepada manusia selama 3 tahun, maka hanya dengan waktu 3 hari saja, dia akan melupakan Anda dan menghujat Anda. Itu yang dialami oleh Pak Jokowi. Tapi ikhlas dari seorang Pak Jokowi yang patut kita pelajari. Makanya kita kalau ingin melakukan kebaikan kepada orang lain, jangan pernah mengharapkan balasan dari orang itu. Lakukanlah kebaikan kepada orang itu pure karena kita ingin melakukan kebaikan, karena kita sudah lebih dulu diterima begitu banyak kebaikan dari Tuhan. Ketika kita lakukan kebaikan dengan motivasi agar supaya orang itu melakukan kebaikan kepada kita, berapa banyak orang-orang yang sakit hati, kepahitan sama orang lain karena dia sudah sangat baik kepada temannya, tapi temannya tikung dari belakang. Berapa banyak itu terjadi ya. Jadi kalau kalian mau melakukan kebaikan, bukankah kita sudah diajar dari kecil untuk melakukan kebaikan tanpa pamrih? Jangan mengharapkan kebaikan balik dari orang itu. Dengan begitu, biar Tuhan yang balas kebaikan kita semua. Saya pamit dulu teman-teman ya. Buat kalian semua yang mau berbuat baik dengan pesan kaos rakyat Mulyono. Bawa-bawa. Buat teman-teman semua yang mau pesan kaos rakyat Mulyono, silahkan kalian bisa mendapatkan WhatsApp admin saya di kolom komentar, juga di deskripsi. Saya pamit dulu teman-teman semua. See you on the next video and God bless you. Bye guys.